Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjat dan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang setinggi-tingginya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita semua selaku hamba-Nya. Diberikan kita kehidupan serta segala macam kenikmatan dalam kehidupan ini. Di antara sekian banyak nikmat Allah, yang tertinggi adalah nikmat taufik dan hidayahnya, atau nikmat iman dan Islam, yang semua ini juga telah Allah berikan kepada kita. Sebagai bukti hari ini di tengah kesibukan, macam-macam kesibukan kita mungkin bisa berbeda satu sama lain, maka semua dapat kita tinggalkan. Kenapa? Karena dalam diri kita ada hati. Dalam hati itu mengatakan Allah itu maha besar, yang lain semua kecil. Maka tinggalkan yang kecil-kecil menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang khalik pencipta alam semesta, dan ikut sunnah Rasulullah SAW, yakni salat Jumat. Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina kita selaku umatnya sehingga kita menjadi insan yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dunia ini dan juga di akhirat itu adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, makhluk tak kuasa. Maka janganlah mengharapkan kepada makhluk yang tak dapat memberikan manfaat dan mudarat, tapi langsung harap dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Maha Kuasa, bisa berkehendak apa saja, meskipun tak ada izin makhluk, Allah bisa berubah sesuatu. Maka itulah hadirin mulia, kita mesti meminta sesuatu, berharap sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirin mulia, semua kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kedamaian, kesatuan dalam kehidupan yang harmonis, kemakmuran juga demikian. Jadi pokoknya kemakmuran akan memberikan kebahagiaan, persatuan akan menimbulkan kedamaian dalam kehidupan. Dan inilah dambaan kita semua. Namun semua itu adalah akan terjadi atas izin Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa agama diturunkan ke muka bumi dan dilahirkan rasul-rasulnya. Itulah untuk membimbing umat manusia agar mencapai kemakmuran,
capai kedamaian, capai kebahagiaan. Hanya dengan agama Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan itu semua. Maka dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan atau kebahagiaan. Dengan kemenangan yang besar, kata Allah. Di lain tempat tak ada. Taat Allah maksudnya tak taat Rasul, tak akan. Taat Rasul tapi tak taat kepada Allah juga tidak akan. Tapi taat kepada Allah, taat Rasul, maka itulah sumber kebahagiaan. Mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, dapat kebahagiaan di dunia yang sebentar ini dan di akhirat yang kekal abadi. Karena itulah hadirin mulia, kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk punya modal dasar, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman malaikat kepada kitabnya, dan juga hadirin mulia iman kepada kampung akhirat, dan untung baik untung buruk pun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita yang benar kepada perkara itu maka akan mendatangkan kebahagiaan itu. Tapi jangan hanya berhenti di iman saja, tapi usaha untuk meningkatkan. Yaitu dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah wahyukan itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Berarti ada peningkatan dari iman menurut peringkat yang menuju kepada peringkat yang tertinggi adalah takwanya kepada Allah, di mana di bawah daripada takwa ada keikhlasan, ada ihsan, sifat yang baik, barulah ada iman, dan di bawahnya Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ikut proses. Apa proses harus dijalani untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu waqulu qaulan sadida. Katakanlah perkataan yang benar. Di mana rujukan pada ayat yang lain, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah perkataan yang lebih benar, lebih baik daripada mengajak manusia kepada Allah, beramal saleh, dan mengatakan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu muslim, bangga menjadi seorang muslim yang tunduk dan patuh pada perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita taati secara paripurna. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara waqulu qaulan sadida adalah pakaian orang takwa. Meskipun pada umat-umat terdahulu tidak ada itu. Mereka ratusan tahun umurnya, ibadah sangat tinggi, zikir ada, salat ada, baca kitab ada, semua ada, pengajian juga ada. Cuman yang enggak ada ini, waqulu qaulan sadida, dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah, itu beramal saleh, itu ada di sana. Tapi umat akhir zaman ini umurnya pendek-pendek. Logikanya kapan beribadah? Seperti mereka tak bisa kita lomba, mereka lama-lama umurnya. Tak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala, inilah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Umat Muhammad umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang keluarkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu untuk mengajak kepada yang ma'ruf, cegah daripada kemungkaran. Ada satu konsep yang namanya dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan umat Muhammad mulia dan lebih mulia pada umat terdahulu, walaupun ibadahnya ratusan tahun. Ada yang 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, ada 500 tahun dalam kisah-kisah yang telah kita bacakan. Hadirin Subhanahu wa taala, rupanya di sini penentunya, yaitu mengajak manusia kepada Allah, amalan yang paling tinggi.
Sehingga orang yang berbuat inilah yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu menjadi peringkat takwa. Yang salah dulu diperbaiki oleh Allah menjadi amal kebajikan. Yang dulu tidak ikut sunnah, hari ini sudah lurus menurut sunnah Rasulullah SAW, Allah perbaiki. Ada proses dia melalui waqulu qaulan sadida. Maka setelah diperbaiki amal, wa yaghfir lakum dzunubakum, karena dulu amal salah, maksiat kepada Allah, dosa lah. Maka dosa-dosa itu semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan ini. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, diperbaiki amal dan juga diampuni dosa karena waqulu qaulan sadida. Itu mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia tanpa batas wilayah. Dulu kita baca kisah-kisah antara nabi satu dengan nabi yang lain, rasul satu dan rasul yang lain, walaupun satu generasi, rupanya beda wilayah. Dan Allah Subhanahu wa taala hari ini kafatal linnas, semua manusia, tak ada kecuali di seluruh wilayah, rupanya terjangkau juga dengan teknologi hari ini. Bisa tersampaikan pembicaraan itu ke seluruh dunia dalam waktu sekejap. Luar biasa. Karena itulah hadirin mulia, tugas dakwah inilah tugas yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Allah senang dan reda sehingga dimuliakan, lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Barulah ini proses dapat meningkatkan iman kita menuju kepada ketakwaan. Sidang rahimakumullah. Cuma dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala ada musuh. Musuh yang paling utama adalah syaitan. Dialah yang menghalang-halangi orang-orang yang taat kepada Allah apabila menjalankan tugas dakwah ini. Ucapan Nabi seorang Rasul, kekasih Allah, sangat dekat. Tantangan yang beliau hadapi di awal-awal sangat sulit dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada sifat istiqamah, terus menerus dan minta kepada Allah. Dan lalu Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doa-doanya. Akhirnya jadi perubahan yang amat luar biasa karena ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, kenapa syaitan jadi musuh? Syaitan itulah yang telah dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat kala, sehingga merasa iri hati dan bukannya taubat dia kepada Allah, tumbuh kesombongan yang luar biasa, malah minta izin kepada Allah, izinkan saya Allah untuk merayu Adam dan anak cucunya supaya masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, menjadi temanku dalam neraka. Coba bayangkan ini. Tapi Allah izinkan. Tapi kamu tidak mampu menggoda anak cucu Adam yang ikhlas. Ikhlas kunci untuk menantang daripada musuh kita, yaitu syaitan. Tanda-tanda ikhlas nampak istiqamah. Yang kita tidak boleh melihat orang, apakah dia ikhlas tidak ikhlas, tidak boleh, tak nampak, hanya Allah yang tahu. Cuman tanda-tanda ikhlas Rasulullah menyampaikan kepada kita. Keikhlasan itu muncul dari istiqamah. Sebab dalam perjalanan ada gangguan-gangguan, rayuan-rayuan, godaan-godaan, macam-macam. Dan inilah tantangan, syaitan tak terwujud, memang tak nampak oleh kita, tapi dia masuk melalui orang-orang yang lemah amal, yang tak ada iman, orang kafir. Yang lemah iman adalah orang munafik, orang fasik. Maka mereka wujud. Yang lebih sulit kita hadapi orang Islam yang batinnya kafir kepada Allah. Orang kafir tak berani mereka. Karena apa? Allah halalkan darah-darah mereka apabila menentang Islam, mengganggu kedamaian orang Islam, menzalimi orang Islam. Apabila menghalang-halangi usaha dakwah, boleh perang. Tak berani mereka, apalagi kalau mereka sedikit. Tapi yang paling sulit dihadapi adalah orang-orang di tengah-tengah Islam itu ada yang kufur. Itu batinnya kufur, nampak lahirnya Islam.
Itulah orang fasik, orang munafik, menggunting dalam lipatan. Maka dibuatlah cara pertama untuk menciptakan suasana di kalangan umat Islam itu, mendatangkan murka Allah. Murka Allah yang paling pertama jadi adalah karena mereka bermusuhan. Walaupun mereka adalah rajin ke masjid, baca Al-Quran, tahajud, duha tak kurang, tetapi mereka terjadi perpecahan, sikut menyikut, saling menzalimi, saling menjelekkan, saling merendahkan, saling membuka aib. Masya Allah, luar biasa di kalangan Islam. Maka mereka lupa bahwa kekuatan yang paling dahsyat adalah kekuatan dari Allah. Maka Allah tak akan memberikan bantuan, tak akan menolong mereka selagi mereka saling sikut menyikut, terjadi perpecahan. Mau harapkan bantuan dari mana lagi? Tak ada. Tapi kalau sudah bersatu, hadirin mulia, itu kekuatan dahsyat datang daripada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit. Betapa dahulu telah dibukukan kisahnya. Orang Islam, orang beriman itu 300 orang melawan orang kafir 3.000 orang. Kemenangan ada di pihak orang beriman, orang Islam. Dan orang kafir itu luluh lantah dibuatnya. Dan di mata mereka melihat ada tentara-tentara turun dari langit. Itulah nusratullah, bantuan Allah ke atas umat Islam. Karena mereka telah bersatu padu, saling kasih sayang satu sama lain, subhanahu wa ta'ala, saling memuliakan, saling mempersilahkan, silakan tuan dulu, Anda lebih membutuhkan. Begitulah hadirin mulia. Cuman hadirin mulia, rupanya kalau umat Islam ini sedikit mudah bersatu. Begitu makmur ramai orangnya, disitulah mudah sekali dihasut dan dipecah belah. Di sini mulai murkanya Allah datang, bukan diturun rahmat tapi malah petaka turun ke atas mereka. Karena itulah penting sekali persatuan dan kesatuan sama umat Islam untuk menarik kekuatan yang maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi umat Islam ini bersatu dalam tali agama Allah, selagi itulah nusratullah dekat kepada mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan penting sekali kepada kita persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bersatu padulah atau berpegang teguhlah pada agama Allah, bersatu padu. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a, ingatlah nikmat Allah yang telah berikan kepadamu yang dulu kamu berpecah belah. Betapa kaum Az dan kaum Hajrat, dua suku saling bercerakah, tak pernah menang-menang, tak pernah kalah-kalah. Kenapa? Ada pihak ketiga yang menolong yang lemah, kasih senjata. Begitu yang kasih senjata kuat dan satu lagi lemah, datang pada satu lagi, kasih lagi senjata. Kapan selesai? Rupanya itulah Yahudi punya kerja, ingin menghancurkan umat Islam, subhanahu wa ta'ala. Dan subhanahu wa ta'ala jangan sampai terjadi pada kita. Begitu kita diberikan kemakmuran oleh Allah, sudah ramai Islam, lalu mampu dipecah belah. Dosa. Pecah belah itu dosa. Dan bukan nikmat tapi azab Allah SWT. Lalu datang Rasulullah mempersatukan hati mereka, maka mereka bersatu. Lalu muncullah nikmat persaudaraan di kalangan mereka. Dan subhanahu wa ta'ala sudah bersatu, lalu lupa Allah, bisa juga menyebabkan kita lalai dan nafsu sangat kuat kepada harta benda. Yang aku takutkan, kata Rasulullah, adalah kepada umatku apabila mereka telah makmur karena ketaatan kepada Allah, telah ikut sunnah Rasulullah SAW dan makmur masjid-masjid. Lalu Allah turunkan rahmat, berkah, kemakmuran ekonomi, kemakmuran di sana sini. Lalu mereka saling memperebutkan karena lemah iman, lalu nafsu lebih kuat, saling berebut satu sama lain. Ini yang ditakutkan.
muncullah perpecahan di kalangan umat Islam. Karena itulah hadirin subhanahu wa ta'ala, janganlah sampai kita memandang dunia ini tujuan, tapi ini keperluan. Tujuan kita adalah akhirat, maka perlu agama dalam kehidupan. Jadilah agama sebagai tujuan hidup kita. Dunia keperluan. Berapa lama kita hidup dunia, setakat itulah kita perlu kepada keduniaan. Jangan sampai kita tahu umur kita 100 tahun, tapi kumpulkan harta seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun. Ini kekeliruan yang terjadi, sehingga kita lupa kepada Allah karena dunia. Dan biasa umat manusia lupa kepada Allah karena dunianya, harta benda, karena banyak anaknya, karena dunia, karena pangkat, karena jabatan, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hadirin mulia, mari kita wujudkan persatuan dan kesatuan dengan meletakkan agama di depan kita, sedangkan dunia di tangan kita. Maka kalaulah tergoyangkan agama, taruh di kepala, goyang, lepaskan dunia sementara, pegang kuat-kuat agama di atas kepala kita. Jangan sampai goyang agama. Begitulah hadirin subhanahu wa ta'ala yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah SAW. Memang kalau kita masih hidup dunia, butuh kepada dunia. Tapi jangan dikira bahwa hidup selama-lamanya di dunia. Sementara saja, habis itu berangkat semuanya. Coba kalian lihat ini, nenek-nenek kita kepada kemana? Tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional kita sudah pada kemana? Baikkah dia proklamator atau pemikir untuk kemakmuran dunia ini? Mereka sudah berangkat. Tinggallah generasi baru. Kita pun akan berangkat, akan lahir generasi yang berikutnya. Maka kalaulah umat ini berpegang teguh pada agama, dia tetap akan ada perlindungan Allah, pertolongan Allah, yang mana beliaulah yang maha kuasa atas kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan akhirat. Jangan sekali kita ini bertawajuh kepada makhluk Allah. Tawajuhlah semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mengamalkan agama Allah yang betul-betul menjunjung tinggi perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW, dan betul-betul kita ikhlas mencari ridha Allah dan jaga akhlak. Jangan saling sikut menjikut, jangan saling mencaci. Jagalah akhlak kita, jangan sampai dengan ucapan dan perilaku kita menyinggung perasaan saudara kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk dapat kita amal dan juga kita sampaikan lagi kepada saudara kita yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin.